meningkat takwanya. Amin. Menyikapi menyikapi eh, mengenai dinamika organisasi kita. Saya mendengarkan tadi dengan seksama. Saya setuju dengan pendapat Prof. Herli, TTRI, dan Prof. Partino bahwa kita harus merevitalisasi organisasi kita. Ya, kuncinya sebenarnya sejak kurang aktifnya Profesor Anton sebagai juga waketum. Ya, dimulai dari situ. Juga akhirnya wafatnya Pak Andi. Iya Pak Andi ya. Sehingga ini kita menjadi vakum gitu. Dan saya pikir saya sangat mendukung upaya untuk merevitalisasi itu. Saya kira dengan brainstorming hari ini, Prof. Antoni sudah bisa mengambil antisipasi dan nanti diputuskan dalam rapat seperti ini lagi gitu ya. Yang perlu kita revitalisasi itu apakah Prof. Anton masih tetap dipertahankan seperti itu. Kemudian Pak Andi juga mesti harus diganti. Dan mungkin bidang-bidang lain yang memang ternyata kurang aktif, saya kira perlu revitalisasi juga. Saya setuju kalau ada tokoh-tokoh muda yang memang bisa dikader dan sementara tadi usul simpatik dari Prof. Partino, Prof. Hadi, dan Tete sendiri untuk mengangkat ya karena ini antar waktu ini sekjen yang masih muda untuk sementara waktu di backup dibimbing oleh TTRI untuk mencoba mendinamisasi organisasi itu dulu. Kemudian yang berikutnya adalah program-program jangka pendek yang perlu segera dilakukan, termasuk tadi eh, masalah keanggotaan, masalah iuran anggota, masalah jurnal, itu kan program-program jangka pendek yang memang segera harus dilakukan dan ditetapkan oleh kebijakan ketum sendiri dan harus segera dilakukan. Saya setuju agar DPD juga perlu mendapatkan eh, informasi kaitan dengan perkembangan ADRI saat ini. Yang saya lihat juga ada distorsi-distorsi dan ketidaktanggungjawaban anggota atau mungkin sudah kalau dia masih anggota ya dikeluarkan dari ADRI sendiri. Jadi harus ada statement bahwa dia dikeluarkan dan bukan menjadi ADRI lagi. Harus ada keputusan itu. Dan kemudian baru dibuat pengumuman gitu. Jadi ini menurut saya bagian dari dinamika yang menurut saya eh, ini menjadi kesalahan kita bersama lah Pak Wahidin ini. Saya kan Jumat baru tiba. Dan menurut saya ayo kita benahi. Ini mungkin semangatnya semangat Ramadan. Kita coba untuk melakukan pembenahan lagi dan saya pikir kita buat agenda saja, Prof. Antoni, putusan hari ini. Satu, melakukan revitalisasi, penggantian pengurus, kemudian program-program jangka pendek, hari ini kita putuskan. Kemudian kita angkat saja nanti dalam rapat pengurus seperti ini lagi. Saya kira selesai, tidak perlu ada rapat secara luring, secara daring saja kalau memang situasinya darurat seperti ini. Terutama untuk sekjen ini supaya segera ada orang yang memang kita sepakati, mungkin Prof. Antoni juga ada calon-calon yang hari ini mungkin diusulkan. Coba secara tentatif kita kita diskusikan dan saya kira itu langkah darurat yang mesti harus kita lakukan. Jadi saya mendukung apapun tadi saran-saran dari Prof. Herli, Prof. Partino, Prof. Eri, dan juga Pak Wahidin agar ini segera bisa dieksekusi untuk penyelamatan dan revitalisasi ADRI sendiri. Saya kira itu saran saya dan bagaimanapun ADRI yang sudah dalam posisi seperti ini, ya kita bersama-sama harus segera melakukan pembenahan dan saya kira juga nanti
insya Allah dengan adanya program-program jangka pendek dan juga nantinya DPD-DPD juga mulai aktif, termasuk juga pengaturan-pengaturan secara internal perlu dibenahi lagi, termasuk iuran, termasuk prosedur bagaimana menyelenggarakan international conference dan sebagainya seperti yang Prof. Eri katakan, saya kira itu perlu dibenahi lagi. Gitu. Betul. Saya kira itu saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Pak Sumarto. Belum. Baik, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua Umum Bapak Profesor Fatoni Rodli, kepada Prof. Toho, Prof. Martino, Prof. Wahidin, Ibu Prof. Heri Sarimanah yang selalu membimbing kami. Kami dari ADRI Bengkulu, yang pertama memang ingin berkoordinasi tentang bagaimana kepengurusan ADRI, dikarenakan beberapa hal yang disampaikan tadi. Tentu dari ADRI Bengkulu menyikapinya, kami sami'na wa atokna, Prof. Apapun keputusannya dari seluruh Dewan Penasehat, Pembina, Ketua Umum, semoga nanti ADRI bisa terus berkembang maju. Sedangkan untuk ADRI Bengkulu, mohon izin Prof, memang masih banyak beberapa kendala, beberapa hal yang perlu dibenahi, diperbaiki terkait mengenai koordinasi setiap pengurus dan anggota. Tapi karena kami pikir juga memang organisasi perlu adanya sinergitas antara pengurus dan anggota, dan itu yang coba kami bangun, Prof. Terutama memang kalau kita di Bengkulu, kita memang ada beberapa kampus yang ingin bergabung, Prof, tapi masih belum masuk ke dalam kepengurusan. Kami juga ingin meminta saran, nasihat dari Prof Ketua Umum. Ada beberapa kampus yang ada di Bengkulu yang ingin bergabung bersama ADRI, tapi memang masih belum resmi, karena kami ingin meminta jawaban, meminta respon dari Bapak Ketua Umum. Selanjutnya memang kami di DPD juga ingin menanyakan, ada beberapa kegiatan-kegiatan dari pemerintah daerah yang bisa memberikan bantuan ke DPD ADRI Bengkulu, tetapi memang harus ada izin organisasi melalui Kesbangpol begitu, nah Prof. Tapi itu masih kami usahakan untuk pendaftaran organisasi ke Kesbangpol, supaya nanti setiap kegiatan-kegiatan dari ADRI, khususnya ADRI Bengkulu, bisa diakomodir oleh pemerintah Provinsi Bengkulu, baik di tingkat provinsi maupun di daerah. Mohon izin, Prof, itu aja yang bisa kami sampaikan, Prof. Kemudian memang juga terkait mengenai kartu anggota ADRI, juga banyak beberapa anggota juga ingin menanyakan kelanjutan dari untuk pembuatan kartu ADRI Bengkulu, kemudian selanjutnya mengenai iuran dan lain sebagainya, juga ada beberapa anggota yang menanyakan, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih senyap Pak Ketum. Masih senyap. Masih mute. Masih mute. Ya.
Assalamualaikum Pak Ketum, Prof. Fatoli Rodi dan para Prof yang lain, Prof Eri. Terima kasih. Mohon maaf agak terlambat masuk. Lagi asik nulis. Lupa kalau ada meeting. Saya sudah mendengar dari beberapa DPD dan saya sangat mengapresiasi bila DPP artinya Pak Ketum bisa mengeluarkan instruksi untuk restruktur organisasi. Sebenarnya informasi ini sudah Pak Ketum sampaikan pada Hari Raya Idul Fitri 2023, Pak Ketum. Masih ingat mungkin masih kita makan bersama. Di situ Pak Ketum menyampaikan ada dua hal tentang organisasi dan iuran keanggotaan. Jadi selama ini memang kami tentang iuran agak kesulitan karena ada beberapa anggota yang sudah membayar tapi kartunya tidak terbit. Bahkan minggu yang lalu ada yang mau mendaftar, kami tidak bisa menjawab, tidak berani menjawab karena belum ada kepastian hal ini. Sedangkan pada pembicaraan Pak Ketum pada saat Hari Raya 2023, Pak Ketum sudah menyampaikan iuran itu bisa 50% terdistribusi ke DPD, 50% ke pusat. Hendaknya ini bisa direalisasikan, ada SK-nya, sehingga setiap DPD bisa melangkah lebih jauh. Kenapa seperti ini? Karena di Jawa Timur, kami mempunyai web DPD Jawa Timur, setiap pembayaran tiap tahun kita kesulitan karena tidak semua anggota itu care, tidak peduli. Jadi biasanya ya saya talangi dulu lah sebagai ketua ya. Tapi apabila ada ketentuan mengelola uang hasil iuran, saya yakin perkembangan ATRI akan lebih kuat dan setiap raker nanti kalau ada rakernya laporan ini bisa kita pertanggungjawabkan terhadap DPP. Jadi kita membuat laporan setiap DPD sehingga ada transparansi antar kita di antara DPD terhadap DPP. Mungkin ini rapat yang agak serius mungkin ya. Tadi sampaikan Prof. Toha, saat ini kan Pak Anton lagi kena stroke. Jadi saya sudah beberapa kali main ke Pak Anton, bahkan kalau yang suka bermain IG, Instagram, itu istrinya bermain Instagram dan selalu mengupload perkembangan Pak Anton. Dan Pak Anton sendiri kan sudah mengusulkan menjadi profesor. Jadi mengusulkan profesor sekaligus sedang sakit dalam penyembuhan stroke-nya. Mungkin yang paling penting di sini adalah menurut kami DPD Jawa Timur adalah restruktur organisasi baik di PP maupun DPD-nya. Karena kita lihat kalau gemuk ini yang terlibat terbatas kalau ada kegiatan. Jadi agak kesulitan di Jawa Timur. Kemudian tentang iuran itu. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, selamat sore. Ya, selamat. Ya, selamat sore. Mohon maaf, Prof. Saya sedang ada acara ritual ini. Kebetulan hari ini bulan purnama, jadi sekitar 20 ribuan umat bersama-sama menjalankan upacara keagamaan melasti yang menuju ke pantai. Jadi tidak bisa mengikuti secara penuh ini. Tinggal menyimak saja gitu. Salam hormat untuk semua ini.
Salam sehat selalu, selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap sehat semuanya. Terima kasih Prof. Sedane. Sama-sama. Baik, terima kasih. Selamat siang, Prof. semuanya, para sesepuh Adri Pusat. Alhamdulillah lama sekali kita tidak berjumpa, apalagi dengan Prof. Fatoni, Prof. Eri, yang biasanya dulu sering jedal-jedul ke Jogja. Pak Prof. Aidin juga iya, tapi ini kayaknya belum. Tapi ini kabar gembira tadi saya mendengar Prof. Partino di Jogja nih, Alhamdulillah nih. Sudah tambahan kekuatan di Jogja, Prof. Selamat datang, Prof, di Jogja, Prof. Kali-kali bisa silaturahim di sekret kita yang di depan UIN itu, Prof. Dulu kita sempat mengundang beberapa aktivis, menyelenggarakan beberapa workshop di Jogja. Alhamdulillah beberapa periode cukup berhasil untuk pelatihan penulisan artikel hingga terbit di jurnal yang terindeks Scopus. Yang jelas dari pengamatan kami di Jogja, saya sangat setuju dengan beberapa usulan, terutama adalah, mohon maaf ini Prof. Eri untuk turun kembali kayaknya. Harus turun gunung dulu karena saya yakin Prof. Fatoni mesti agak kelimpungan ketika kehilangan tangan kanan ini, sehingga mestinya kita sepakat untuk Prof. Eri double jabatan dulu ya, nanti ganjarannya pahalanya banyak, Prof. Jadi, karena itu untuk menyelamatkan organisasi. Yang jelas ketika tidak ada sekretaris memang berat sekali. Memang tugas sekretaris itu super berat ini karena mau tidak mau yang akan menghidupkan kegiatan organisasi memang di sekretaris. Sehingga ini saya sepakat dengan ide untuk Prof. Eri membantu tenaga dulu di sekretaris jenderalnya, karena beliau sudah dikenal di seluruh Indonesia dan sudah mendarat dimanapun, bahkan Jogja itu kenalnya Prof. Eri. Jadi, sehingga kita sepakat. Kemudian yang perlu digarisbawahi barangkali ya beberapa juknis kayaknya perlu ditetapkan, terutama tentang keanggotaan. Terutama kalau dulu di awal informasi bahwa kepengurusan akan keanggotaan itu harus membayar setiap 2 tahun kalau tidak salah 300.000. Kemudian ada beberapa ketentuan peruntukan 50% di pusat, 50% di daerah, dan sementara ini belum ada juknis yang nyata bagaimana teknis klaimnya atau teknis koordinasinya sehingga bisa saling memberikan manfaat bersama ini. Sehingga beberapa keanggotaan atau anggota yang sudah bergabung kita sulit untuk melacaknya, khususnya adalah mungkin teknis pembagian yang 50%, 50%. Itu yang kemarin sempat ditanyakan Bendahara Adri Jogja. Sebenarnya tadi bergabung, tapi kayaknya kesulitan sinyal tadi. Rektor Unmaha sekaligus Bendahara Jogja sempat bertanya, tapi sempat hilang sehingga hanya sempat japri untuk teknisnya yang belum diatur sehingga bingung dalam mengelolanya. Nah, dan mudah-mudahan dengan koordinasi siang ini di bulan Ramadan mendapat keberkahan semuanya sehingga Adri bisa bangkit dan memberikan manfaat terbaik untuk seluruh anggota, karena kami dari Jogja itu ya sangat merasakan keberadaan Adri untuk meningkatkan Jogja khususnya, sehingga saya bisa keliling di Thailand itu ya gara-gara diajak Pak Fatoni kemana-kemana ini. Bahkan satu hotel dengan Prof. Ketum ini alhamdulillah sehingga dikenalkan banyak, sehingga kita jadi maju ya gara-gara Adri, sehingga Adri itu sebetulnya banyak memberikan kontribusi terbaik untuk perguruan tinggi baik secara pribadi apalagi kelembagaan, sehingga kehadiran Adri kita terima kasih sekali dan kita berharap Adri bisa menata kembali, reorganisasi kembali sehingga Adri bisa mampu lebih mendarat lagi di seluruh DPD di Indonesia. Matur nuwun semuanya, salam untuk semuanya. Monggo.
Ya, Prof. Ketum, ya tadi sudah juga Teteh sampaikan ya terkait dengan dari teman-teman gitu. Terima kasih Pak Wahyu. Alhamdulillah ini masih intens kita WA-an Prof dengan DPD Jogja ya. Alhamdulillah aktivitasnya juga alhamdulillah ya ada terlihat terus begitu ya. Nah, Prof. Ketum tadi Teteh juga sudah menyampaikan apa ya ingin barangkali ya ada yang nanti ke depan udah terlihat lah oleh kita begitu ya siapa yang bisa nanti di apa ya didampingi begitu ya atau mendampingi gitu ya sehingga nanti begini Teteh sekarang itu kebetulan di Unpad juga sedang diamanahi di Warek 1 begitu ya yang ini sedang menghadapi mau akreditasi perguruan tinggi insya Allah. Nah khawatir kalau Teteh misalnya tidak ada nanti ke depan itu siapa yang akan memegang untuk sekjen gitu ya. Ya itu pas Tetehnya pas lagi sibuk gitu ya. Tapi kalau misalnya menyampaikan kalau selama ini terus terang saja memang Prof. Ketum itu kita nyaman sekali ya. Ada tugas apapun kita langsung laksanakan. Begitu ya Prof. Ketum ya. Nanti kita rancang lalu share ke tiap grup gitu ya. Saya tanya dulu Prof kalau rancangannya gini gimana? Oke setuju itu udah nyambung banget gitu ya. Artinya Insya Allah ya untuk hal-hal yang tadi disampaikan dalam agenda rapat tadi, mudah-mudahan itu bisa segera kita tindak lanjuti. Saya diskusi dengan Prof. Ketum, beberapa catatan tadi sudah juga saya catat. Mudah-mudahan ini bisa mengawali begitu, walaupun nanti kita perlu ada rapat lagi untuk penetapannya gitu yang itu Ya. betul-betul berdasar gitu ya. Begitu ya Prof. Toho. Jadi ada Betul. dasarnya begitu ya bahwa Ya. tidak ujug-ujug apa ya beri info itu ini itu usaha eta gitu ya. Iya, Selalu atau segera dibuat saja ya, SKPLT saja. itu mungkin ya SKPLT ya Prof. Heri ya. Iya, jadi Ya. buat SKPLT, tetap yang menandatangani berarti ketum gitu. Ya. Jadi nanti Prof. Eri tetap sebagai wakil ketua, tapi sekarang sedang PLT Sekjen gitu. Tapi kan nanti ada Wasekjen juga, ada Wasekjen. Nah, itu yang diberdayakan. Nah, supaya organisasi kita tak berhenti. Ini Pak Ketum Betul. tiba-tiba semangatnya menurun begitu Pak Sekjen wafat itu. Gitu. Itu gitu Prof. Eri ya. Termasuk saya ada hal yang ingin disampaikan. Kita benahi saja ADART-nya sekalian gitu. Diprogramkan ADART-nya dibenahi. Bahkan mumpung Pak Ketum sering ke Kaltim ke sana dari sekarang dong cari tanah di Kaltim untuk sekretariat ADRI di sana ya. Itu ada teman-teman yang di Kaltim tuh Prof. Eri. Nah, disuruh siap-siap dari sekarang untuk sekretariat ADRI di IKN itu. Ya, iya PGRI aja dapat dari salah satu bupati di sana ngasih itu luas sekali di sana untuk sekretariat PGRI pusat. Itu nantinya akan dibangun wisma, kemudian kantornya dan seterusnya. Ya, saya kira penting juga nih Adri. Pak Ketum kan relasinya banyak sama di sana. Apalagi dengan Kementerian Desa Tertinggal gitu ya, dekat sekali. Nah, sekalian saja Pak Ketum, ya. Oke. Bagus. Saya kira itu dari saya. Prof. Ketum, dulu kan Prof. Ketum pernah ke sana juga ya, yang waktu kegiatan di Adri Kaltim ya, kalau tidak salah ya. Itu. Dan apa ya semangat sekali gitu ya ketua DPD-nya kita dibawa juga ke sana ke IKN 0 itu ya. Nah, namun bagaimana ya Prof caranya sehingga kan sepertinya itu tuh sekarang ikut yang itu ya ikut yang mendirikan apa sih namanya Prof lupa saya ya.
Nah, mungkin ada yang lain yang memang berpotensi juga yang sangat dekat dengan Adri gitu, dengan kita gitu ya. Itu padahal Adri potensial saat Perjuangan itu mungkin ya. ya, Adri Perjuangan. ya, yang Prof tahu juga tahu ya, Prof. Seperti Males Adri adalah perjuangan. Nggak ada masalah, jalan terus aja. Kita yang proaktif. Iya, Ya. jalan terus. Kita Setuju, jalan terus. setuju. Jadi saya setuju saran Prof. Heri tadi, menurut saya jalan pintas supaya tidak terjadi stagnasi. Kita sepakati aja dalam forum ini Iya, ya bahwa ketum supaya bisa membuat PLT, di mana iya. Ibu Profesor Heri selaku ketua melaksanakan tugas untuk sebagai sekjen sambil juga nanti sampai kapan terbentuk organisasi yang seperti yang diharapkan kita bersama. Sementara kita juga bisa melakukan pembenahan-pembenahan termasuk tadi program-program jangka pendek yang perlu segera dilakukan. Kalau perubahan ADRT kan itu biasanya dalam musyawarah itu, berarti kita harus melakukan musyawarah lagi. Tapi tanpa melalui itu kita juga bisa buat program-program jangka pendek yang bisa ditetapkan antara eh, ketua umum dan sekjen. Mungkin hanya dengan rapat seperti ini kita bisa selesaikan gitu, tanpa harus melalui musyawarah daerah dulu. Jadi hal-hal yang sifatnya krusial yang memang segera harus penanganan, menurut saya segera dilakukan action saja, gitu. Terutama masalah keanggotaan dan iuran anggota tadi itu menurut saya krusial dan memang harus segera dituntaskan. Prof. Heri, saya kira banyak teman-teman TI yang kemarin juga menjanjikan untuk supaya bisa proses eh, untuk pengaturan administrasi keanggotaan ya, kartu anggota dan iuran itu bisa dipercepat dengan penggunaan TE itu. Saya kira itu bisa segera diluncurkan dan saya kira mekanisme rapat lewat daring saya kira ya valid menurut saya dan itu di dalam anggaran dasar kita udah diakui kok. Keputusan melalui daring itu oke juga kok itu. Sudah kita putuskan itu. Sehingga saya setuju Prof. Heri tadi makin cepat makin baik untuk bisa menyelesaikan organisasi dalam situasi yang seperti ini gitu. Saya sangat mendukung dan go ahead, jalan aja Pak Ketua Umum KONI, Sepakat, Ketua Umum sepakat, Pak Tony, sepakat. ya. Saya kira kita udah kuat ini. Rapat ini kita bisa putuskan dan kita dukung. Kan begitu ya. Jadi Prof. Heri PLT aja langsung, Pak Tony, jalan. Gitu. Jadi keputusan ini jelas. Setuju. Tunggu Saya lagi. setuju sekali, Oke. Prof. Toh, terima kasih usulannya. Ya, Dukung full Jawa Barat. ya. Oke. Ya, dok, dok, setuju. Semakin banyak aksi yang akan terjadi, aksi yang menolak dan membubarkan acara Penjabat ya. Aha. Dulu
Ya, ya, ya. Ya, saya kira begini Pak Doni, saya usulkan untuk restrukturisasi tidak bisa secara langsung, itu harus melalui musyawarah istimewa ya. Tapi kalau ketum Munas. merambil alih tugas waketum, that's okay. Karena itu Mm-mm. kita putuskan sekarang, gitu loh, supaya tidak ada kekosongan. Karena waketum satu ternyata kan memang tidak bisa aktif. Jadi dalam hal ini ketum bisa mengambil alih, mengambil peran untuk itu. Saya kira itu sah gitu. Tapi kalau restrukturisasi nunggu nanti musyawarah khusus untuk itu. Gitu. Munaslup. Ya, munaslup atau apa gitu. Mm-mm. Ya, Saya setuju. Saya setuju. Jadi yang lebih prioritas adalah PLT sekretaris, sekjen, PLT sekjen. Itu yang sangat utama. Karena sip. nanti dari sekjen itulah menggerakkan kembali roda organisasi. Persoalan waketum waketum sakit itu tak apalah, biar saja itu bahwa tugas-tugas pokok karena dia kan wakil ketua. Nah, Ya, sambil bahwa kemudian nanti strukturnya akan diubah, ketum dan ketua-ketua-ketua, ya sudah nanti berarti di Munaslup nanti atau di Munas. ya, Jadi saya oke. setuju, sudah yang prioritas aja dahulu, itu aja Ya. dulu, mesti ada PLT Sekjen gitu. Gitu Pak Ketum. Setuju. Oh ya, ya, ya. Ya.
Siap, Prof. Semangat. Prof Partino masih senyap nih, suaranya masih mute. Ya, itu Prof Partino mau mengomentari. Prof Partino mau mengomentari. Ya, sangat setuju untuk ini kan kebijakan, karena ini kan istilahnya emergency exit. Jadi untuk segera ditindaklanjuti. Ada hal yang mendesak ini buat semua pengurus yang hadir di sini. Kita itu, saya merasa sudah 2 tahun kayaknya tidak pernah ada international conference. Jadi segera diundang ketua dan anggota dari bidang apa ya? Bidang keilmuan atau bidang apa, Prof Ferry? Yang menangani seminar internasional? Ada yang menangani international conference dengan publikasi. Ya, itu secepatnya kita undang, kita ajak diskusi, adakan international conference, terserah di mana, dengan blended, jadi luring dan daring. Ini untuk menarik ya masyarakat akademiknya supaya bangun lagi, karena sudah tidur lama ini, hampir menjadi mati suri. Jadi mungkin segera itu segera ditindaklanjuti, mungkin apa ya, 2 bulan lagi sudah bisa kita laksanakan. Nah, ini yang sonding-sonding ke luar negeri ya, Prof Fatoni, mana saja, ada berapa, kan ada syaratnya kalau international conference, misalnya ada 4 negara yang diundang, ya sudah itu. Dan prosedingnya ya bikin yang betul kayak dulu di Cirebon itu, Prof Herli, kan itu bagus. Yang urus siapa? Bu Iin atau siapa dulu yang di itu, yang dari Cirebon dulu. Nah, hal seperti itu supaya apa ya, dosen-dosen yang junior-junior itu bisa langsung merasakan manfaatnya, bukan hanya ditarik uang iuran. Nah, nanti sebagai syarat yang ikut itu misalnya diprioritaskan adalah orang yang menjadi anggota ADRI. Yang anggota ADRI mungkin kalau harusnya 200 ya mungkin dapat korting berapa. Kalau orang luar ya penuh. Begitu. Gitu saja, Prof Fatoni. Terima kasih. Ya, sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, salam kenal. Ini saya baru bisa bergabung directly, biasanya indirectly, langsung kepada Prof Fatoni. Untuk keorganisasian memang Terputus jaringannya, Pak Hari. Ya, kayaknya itu jaringannya kurang bagus itu karena nggak bergerak. ya, mohon maaf, ini baru signalnya apa naik turun. Jadi ini aja
organisasi yang sudah besar barangkali memang harus di refresh terus ya. Apalagi Pak Profesor Fatoni ini kan sebetulnya ahli IT. Jadi apa? Ngulik ya. Nah, ini barangkali nanti seperti disaster yang dimanfaatkan oleh sebagian dari anggota untuk mendapatkan apa ya, ilegal event yang kemudian terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Itu memang sering terjadi ya, bahkan di kantor itu kan juga sering dapat ya, apalagi dosen itu kan haus ya untuk menambah kum, sehingga banyak sekali terjebak pada undangan-undangan berbagai masalah yang mengatasnamakan dari kementerian. Ya. Ini dengan kejadian event ini berarti memang ADRI sudah mempunyai power gitu. Istilahnya cukup disegani. Nah, alhamdulillah tadi saya mendengarkan sudah diidentifikasi siapa yang melakukan penyalahgunaan dan ini kembali ke organisasi ini Prof. Tony. Nah, jawabannya ya mungkin nanti melalui sistem IT. Saya tahu persis banyak sekali saya masuk ke WA Group ADRI di mana-mana gitu. Begitu saya cek itu anggotanya banyak sekali. Sekitar 200. Adminnya tidak saya kenal gitu. Jadi saya selalu mencari Profesor Fatoni aja, ini di mana ini orang gitu ya. Wah, akhirnya saya sudah ini disalahgunakan. Ternyata betul. Jadi memang penyalahgunaan sebuah organisasi untuk menjaring kelemahan-kelemahan para anggota yang sekian banyak. Jadi memang transparansi, kemudian mudah orang itu cek and recheck gitu. Karena memang WA Group itu bisa disalahgunakan, kemudian orang membuat APK ya Bu, aplikasi APK itu sangat mudah, orang sangat terjebak ya untuk kemudian mengirimkan rekening ke nomor rekening tertentu mengatasnamakan sebuah institusi. Yang saya lihat demikian Prof. Fatoni, Pak Ketua, saya turun rembuk. Mohon maaf Bapak Ibu yang belum kenal gitu, saya dulu di kementerian, terus sekarang saya sudah menjadi anggota full dosen maupun researcher. Mohon izin, demikian Prof. Fatoni, kami kembalikan. Iya, betul. Scholarship.
April. Ya, Prof. Ketum, eh, ini TTT kebetulan tanggal 24 ada agenda di kampus. Aduh, harus nanti mungkin Teteh lihat dulu apakah bisa digeser begitu ya, Prof ya. Ya, tanggal 24 itu udah positif tanggal 24, Prof, begitu? Untuk ya, kalau 24 April sudah ada agenda kebetulan. Enggak. Ya, yang bentar. Bentar. Prof Herli ikut PTMG RMD tidak, Prof Herli? Kita LL Dikti. Belum lihat agenda ya. Siap, sebentar. April. Setelahnya ya, mungkin akhir ya, akhir April ya, Prof. Ya, ya tanggal 30 gitu. Ya. Itu hari Selasa, kalau mau hari Rabu jatuhnya di 1 Mei, Prof.
mau di Hari Pendidikan sekalian? Ya, 2 Mei begitu. Ya, 2 Mei aja ya, Prof ya. Ya, teteh blok dulu. Oke. Ya, 2 Mei. Ya. Oke. Prof Anton bergabung? Oh, belum terlihat, Prof. Sehat. Tadi ada tadi. Iya, sehat sekali kemarin diskusi lama dengan. Ya. Pak Ketum, keputusan rapat hari ini diumumkan melalui WA yang pengurus. Yang WA pengurus, mohon adminnya juga di take over oleh PLT Sekjen, sehingga tidak sembarang orang bisa masuk di WA grup pengurus pusat ADRI gitu. Ya, terima kasih. Siap. Siap.
Halo Prof, terpental ya? Terpental. Dan kemudian Ya, nanti artikel betul-betul gitu. masuk lagi ya Prof, ditunggu ya. Pokoknya
Bisa. Bisa didengar, hanya waktunya tidak terlalu lama karena ada yang mau masak, Prof. Ganteng. Ya. Bapak Presiden. Yuran. Kehabisan. Mohon ingatkan kepada teman, saudara, serta keluarga Anda untuk lebih berhati-hati atau sebaiknya ikut Bernas. International Conference yang di luar itu, Prof.
Ini sekjen baru ini. Iya. Enak nih. Kakak. Langsung keluar ya. Coba kita langsung keluar. Ya divalidasi ya, Bro. Validasi lah. Dua puluh. Jakarta. Juan agenda. Bapak kita cara siklus hidup begini kan semua terlibat di sana, sehingga setelah atau katakanlah Kementerian Lingkungan Hidup dan yang sekarang Dengan narasi dialog humor. hidup besar kita kan di sana. Narasi dialog humor, Prof. Pada waktu Orde Baru kita terus sampai sekarang saya kira ya dua paragraf eksploitasi hutan kita itu baik itu yang ditebang untuk menjadi kelapa sawit, baik yang kita memang eksploitasi untuk menggunakan kayunya untuk ekonomi. Diulangi dari depan paling atas, Prof. Ulangi. Jadi ulangi yang dari atas, Prof. Dari atas, Prof. Paling atas. Ya, itu yang itu. Apa? Oh, udah, jangan. Naik lagi, naik lagi. Nah, itu. Apa perintahnya apa perintahnya? Yang atas. Bukan. Ya. Oke. Ya, ya udah. Berikut tindak lanjut dan action plan serta Yang TOR penting untuk setiap perintahnya. keputusan yang Kalau diambil dalam rapat jawabannya ya pimpinan. tinggal dicontek. 1. Pengangkatan PLT Sekjen, harus fokus. Kalau identifikasi yang tadi calon-calon dialog itu potensial gimana, untuk Prof, yang posisi pagi tersebut. itu? Evaluasi kemampuan dan pengalaman Oh setiap iya, calon. yang dialog tuh, yang Lakukan dialog. wawancara Ya, dan yang penilaian dialog lebih keren lanjut. banget tadi pagi Pilih ada kandidat Disuarakan, terbaik yang dan dialog. umumkan pengangkatannya. Ya. TOR menjabat sebagai Yang Sekretaris dialog tuh Jenderal disuarakan sementara, bagus tuh. bertanggung Tapi ini jawab atas suaranya nggak koordinasi masuk dan nih. pengelolaan umum Harus dimasukin ke ini. Speaker. Siap. Siap. Kita ke restoran atau mau Arif ya. Luar biasa sekali cucunya. Luar biasa sekali cucunya. Ya. Amin. Amin. Amin.
Kurang N itu turunnya, nanti tidurnya ini. Nah, kalau kita melihat tadi pada kelas balik tadi yang di awal, Paragraf. kita selama 20 tahun lebih belum beranjak ya, malah lebih. Paragraf. Nah, ini mungkin karena kegiatan kita tidak secepat kerusakan yang ditimbulkan, sehingga kalau kita putar ulang tadi masalah bencana sudah Antarti sudah 2006 sudah sama, jadi kita harus berkaca bahwa belum banyak yang dapat kita sumbangkan, ya, ternyata juga masih jalan di tempat. Nih, Profesor Eri udah diajari ya, Prof? Iya, Prof. Hari. Saya sudah diajarin kemarin. Iya, tadi pagi saya Prof. Hari ini. Saya diajarin di Surabaya kemarin. Iya, ada suaranya juga. Keren. Iya. Hai, Sekjen. Nampaknya semangat pengurus kita mulai menurun ya. Mereka seakan-akan lebih lemas daripada bakso yang terlalu banyak air kuahnya. Benar sekali, Ketum. Rasanya seperti kita butuh semacam suntikan Nanti bisa semangat di yang lebih ini kuat antara daripada Prof. kopi triple Doro espresso. sama Hei, mungkin kita Lucu bisa banget, mulai Bu. dengan memberikan hadiah kepada pengurus yang paling kreatif. Seperti misalnya siapapun yang bisa Betul. menemukan cara untuk membuat rapat-rapat ini lebih Nanti singkat, mendapatkan nanti tiket adakan gratis lagi ke Pulau dong biar Tropis. kami lebih Saya piawai. suka ide itu. Assalamualaikum. Tapi bagaimana jika mereka justru membuat Itu Prof. rapat Anton. yang Boleh lebih menyapa panjang saya. untuk mengetik itu? Boleh menyapa ini. Hei, bukan itu yang kita inginkan. Bagaimana kalau kita tambahkan sedikit drama? Tadi kok main Siapapun yang tertidur di tengah rapat Sehat, terus menyanyikan lagu tema Eye of the Tiger sambil Prof. Apa Anton, kabar, Prof. Assalamualaikum. Anton? Assalamualaikum, Prof. Ya. Anton. Assalamualaikum, Prof. Anton. Prof. Haiti, Prof. Ferry, Bapak Ibu Prof yang lain, anggota ADRI, pimpinan ADRI, terutama Prof. Tony, semoga sehat terus, semangat. Tutup Saya- dulu Pak Tony ini chat GPT-nya supaya subscription. iya, Siapa? kita sudah lama tidak lihat profil. Mas satunya siapa? Prof. Adi. Siapa? Ya, gampang jenggot ini, yang penting segera normal lagi, sehat lagi. Ini bisa diatur ini rambut jenggot. Insya Allah mudah lagi. Itu sudah Terus Mbak Nuwun, Prof. Fatoni yang saya hormati sebagai Ketua Umum ADRI dan sebagai saudara saya, sangat saya sayangi. Saya itu terus terang aja senang tadi main-main tadi. Ya, lihat Bapak Ibu ketawa-ketawa saya senang sekali. Itu kan mainan baru tapi mendidik sekali ya. Sangat penting untuk kita ikutin perkembangan zaman. Iya, membantu sekali. Ya, tapi kalau untuk aktivitas tetap harus ada yang aktif bergerak. Itu kan hanya membantu dalam hal tadi nggih, misalnya bikin konsep sesuai dengan apa yang sudah tersimpan dalam memori di dunia maya. Kayak apa Prof. Tony muncul di situ karena udah memori sudah ada. Beliau aktivitasnya begini dengan muncul. Konteks anunya gimana? Narasinya beliau muncul. Yang sudah pernah sampaikan. Nah, yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati, kata kuncinya adalah aktivitas tadi itu, ada mobilitas. Kita tidak bisa mobile, tidak bisa bergerak ke Surabaya, pertemuan langsung, karena kita terus terang aja
tidak ada dana, ya kan? ADRI nggak punya dana cukup untuk mendanai dari Jawa Barat, Prof. Wahidin ke sini, dari Prof. Eri ke sini, dari mana-mana ke sini, gitu ya. Nah ini perlu segera kita lanjuti. Saya dulu kan sudah punya konsep untuk pendanaan ADRI, tapi terus terang aja saya masih belum bisa bergerak dengan aktif. Saya masih terapi untuk pemulihan normalitas kesehatan saya. Semoga segera diberikan obat. Saya ingin ini Prof. Fatoni, kita segera bergerak mengajukan proposal untuk pendanaan ya usaha ADRI melalui proposal yang memang dibuka, masih diperpanjang di BIMA ini, pasti perpanjang BIMA maupun yang masih ada di Asia. Ini ada kesempatan Asia pendanaan untuk fabrikasi misalnya bioetanol, ini sedang ada ini Asia ya. BIMA juga sedang ada. Nah, monggo kapan nih kita bisa? Iya, sampai 31 Maret. Nah, nah itu contoh pertama. Nah, contoh pertama, Prof. Ketum sudah membuka kita untuk proposal. Mari kita dukung bersama-sama bagaimana kita bisa mensukseskan proposal sampai didanai, kan? Nah, itu penting bagi kita kerjasama. Mungkin ada yang punya akses di BIMA Jakarta untuk mempermudah supaya disetujui. Ini kita kuatkan di ADRI kita manfaatkan dengan baik sehingga proposal yang dari Bapak Ibu sekalian ini gampangnya dalam tanda petik itu difasilitasi oleh ADRI, ya. ADRI dengan kekuatan lobbynya seperti Prof. Fatoni, Prof. Eri, ini insya Allah bisa untuk kita gunakan bersama-sama untuk dapat mengakses dana dari peluang-peluang yang ada. Tapi kalau dapat ADRI dilibatkan, termasuk pendanaan untuk ADRI juga harus diutamakan. Jadi tadi usulan dari Ketua Umum ADRI Jatim, pemotongan iuran bagus. Tapi berapa sih iurannya kan? Berapa anggotanya sih kan sedikit sekali ya. Sedikit sekali, ini kan harus kita dukung dengan dana yang sifatnya ini menjadi sumber usaha untuk ADRI melalui proposal-proposal seperti ini. Monggo kita pikirkan sama-sama ini. Saya belum sembuh betul, belum total sembuh, tapi saya semangatnya sudah tinggi sekali untuk bisa maju ya. Monggo. Tahun kemarin pun saya walaupun belum sembuh, masih sakit, saya semangat penelitian tinggi sekali. Saya dapat 1 resort tahun kemarin jalan. Nah, ADRI dengan kekuatan yang besar, mumpung masih ada Prof. Fatoni, Prof. Eri, Jakarta, ya, kita akses dana ini dengan sebaik-baiknya. Potensi Prof. Wahidin misalnya dengan peternakan, dengan program pendidikannya, Polteknya, ini harus punya proposal Prof. Wahidin. Nanti diajukan sama-sama dengan ADRI, Prof. Fatoni, bosnya. Gitu loh. Ini mumpung berkah Ramadan ini, kita mulai dari sekarang, dari dana kecil sedikit dulu, nanti setelah ini kita akan tahun depan melangkah ke dana yang lebih besar. Kita mutar lagi ya. Kita putarkan lagi untuk mendapatkan dana yang besar. Dana kuncinya, jadi dana harus ada. Jangan sampai kita melupakan dana. Harus ada. Dari mana? Dari hibah-hibah yang disediakan oleh pemerintah kita, ya. Tapi yang mengakses semua anggota ADRI melalui lembaganya dengan
kerjasama dengan Adri Pusat dan diusahakan Adri Pusat sehingga dapat dua-duanya. Anggotanya dapat, Adri Pusat juga harus dapat bagian. Monggo kita mulai di situ. Bagaimana konsepnya kita matangkan. Ada peluang dana misalnya dari Bima tadi, Pak Fatoni sudah punya judul bagus. Kita masuk, kita bantu dulu sampai sukses dulu. Dapat dana, nanti disisihkan sedikit untuk Adri. Termasuk yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakatnya, anggota Adri diantaranya. Sehingga semuanya dapat, semuanya maju, semuanya berpartisipasi dengan Adri tadi dengan dana yang ada dari pemerintah. Ini harapan saya. Jadi, Prof. Fatoni, sapaan saya yang pertama ini Prof. Fatoni monggo, Prof. Fatoni yang memimpin, untuk kedepannya. Saya semoga segera pulih lagi, dan setelah ini saya akan membantu Prof. Fatoni dan Prof. Ferry semaksimal mungkin dengan restu dari prof-prof yang senior-senior ini atau Prof. Toho dan yang lain. Mari kita bergerak. Saya ini sakit 2 tahun, tapi saya tidak pernah berhenti penelitian, nulis jurnal, penelitian, dan akses dana. Hebat tadi. Pada sakit saya. Coba Bapak Ibu yang sehat bagaimana ini? Harus lebih hebat ini. Harus lebih hebat ya. Semoga. Monggo kita mulai. Monggo Prof. Fatoni saya serahkan penjaringan lagi.
Nggak kelihatan tuh. Nggak. Masih layar. Di parafrase mungkin ya, Prof ya. Bu, bikin apa? Eh? Parafrase, 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 parafrase. Itu hanya Prof. Heri. Parafrase. Itu paranya antara ra dan se di fra. Nah, fra, ra, nah, F mana? Kasih F. Frasa si F. Fra F, ya. F. Nah, ya, frase. Bisa toh? Ah, teh nyaan. Di luhur. Oh, Iya. dalam bahasa Sunda ngabodor. Ya, ya.
Terjemahkan dalam bahasa Jawa ngapak. Oh iya nih. Nalika nganti zaman digital anu anak oh ya ampun. Iya. Ini tidak jadi masak ini nanti. Ya, Oke, masak, kita makan. ya. Masak dulu ya, Prof. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Prof. Alhamdulillah. Wilujeng boboran siap, hatur nuhun. Sami-sami. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Salam, yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Prof. Tony masih di line Prof. Tony. Izin, Lin, ya. Izin ya, Prof. Ya, ini kan dulu